Pernah nggak kamu kagum sama seseorang, sampai kamu lupa bahwa dia juga manusia? Kamu tahu dia punya kekurangan, tapi entah kenapa kamu tetap menyebutnya sempurna. Bahkan saat orang lain mencoba membandingkan secara netral, kamu langsung merasa terganggu, seolah-olah kamu yang sedang direndahkan. Karena di kepalamu, dia bukan cuma seseorang, tapi bagian dari harga dirimu. Kamu ingin dia selalu unggul, karena kalau dia kalah, kamu ikut merasa kalah. Seolah-olah kehormatanmu sebagai pengagum ikut jatuh bersamanya. Bagi sebagian orang, tokoh favorit bukan sekedar sosok yang dikagumi, tapi bagian dari identitas. Maka ketika figur itu dikritik, mereka merasa dirinya yang sedang diserang. Kalau kamu bilang panutanku buruk, berarti kamu merendahkan seleraku, nilai-nilaiku. Akhirnya muncul pembelaan berlebihan atau serangan ke siapapun yang dianggap menyaingi. Rasa kagum yang dulu tulus perlahan berubah jadi cermin semu. Kamu nggak lagi melihat siapa dia sebenarnya, tapi hanya melihat bayanganmu sendiri lewat dirinya. Dan karena kamu merasa begitu terikat, kamu jadi buta. Buta akan kekurangannya, buta akan realitasnya. Lalu kamu mulai membenarkan semuanya. Apapun yang dia lakukan, kamu cari alasannya. Itu bukan salah dia, yang lain juga sama. Tapi dia tetap lebih baik dari mereka. Kamu nggak sadar, kamu sedang membela seseorang yang mungkin tak pernah meminta dibela. Bahkan saat orang lain mencoba memberi pandangan netral, kamu menganggap mereka musuh. Karena kamu terjebak di satu pola pikir. Hanya satu yang boleh bersinar, yang lain harus kalah. Zero sum mindset. Seolah kalau tokoh yang kamu banggakan tidak berada di puncak, maka nilai dirimu pun ikut runtuh. Apalagi kalau kamu hidup di komunitas yang terus memvalidasi kebutaan itu, yang menjadikan satu sosok seolah sempurna, yang mengajarkan kalau kamu benar-benar loyal, kamu harus membela apapun yang terjadi. Maka fanatisme bukan lagi penyimpangan, tapi kewajaran yang dibanggakan. Tapi kenyataannya, kagum bukan berarti harus buta. Menghargai seseorang bukan berarti membungkusnya dengan label sempurna. Bahkan tokoh yang paling kamu kagumi punya celah, punya sisi gelap, punya luka. Dan kamu tetap bisa mengagumi mereka tanpa menjadikan mereka sebagai cermin harga dirimu sendiri. Karena terkadang, orang yang kamu anggap tinggi tak pernah minta dipuja setinggi itu. Mereka hanya ingin jadi manusia, seperti kamu juga. Dan kamu pun tetap bernilai, bahkan tanpa harus menjatuhkan orang lain, demi mempertahankan nama seseorang yang mungkin bahkan tak mengenalmu atau tak peduli. Jadi, pertanyaannya bukan lagi seberapa besar kamu kagum, tapi apakah kamu masih bisa jujur melihat siapa dia sebenarnya? Jika kamu merasa video ini menggambarkan sesuatu yang pernah kamu rasakan, tetaplah di sini. Di video selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam dari sudut pandang psikologi tentang mengapa kita bisa terlalu kagum dan tanpa sadar menaruh harga diri pada orang lain. Subscribe Framed Intuition, nyalakan lonceng, dan izinkan dirimu memahami sisi yang jarang kamu lihat, bahkan dari dirimu sendiri. Karena memahami orang lain seringkali dimulai dari memahami diri sendiri.